Halo, Zahran. Selamat siang. Ya, halo. Selamat siang ya. Apa kabar Zahran? Baik, Baik ya. Alhamdulillah. Oke, kita mulai kelas kita hari ini ya. Udah sarapan? udah 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 selesai sarapan semuanya. ya? Sarapan Ya, sama apa hari ini? sama nasi tempe sih. Nasi tempe ya. Ya, Oke. Eh, oh iya ya. Nah, ini deh. Jadi masih ingat kemarin kita belajar apa Zahran? tentang ini ya, if, else, terus habis itu ada boolean gitu kan ya. Yang menyatakan Tuh, pintar banget. benar atau salah gitu. True, false gitu. Yes. Yes. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai operator bersyarat bersyarat. Jadi kita akan extend part 2 ya. If part 2. Nah, kita lihat. Nah, jadi yang namanya sesuai dengan namanya ya, operator bersyarat bersarang gitu. Panjang ya. Menurut kamu dia seperti apa, Zahran? Kira-kira Apanya tuh? bentuknya. Operator bersyarat Atau misalnya ini deh, yang namanya bersarang itu apa? bersarang. Sarang dulu deh, kata-kata dasarnya sarang. Sarang itu apa? Ya, sarang tuh tempat tinggal biasanya buat hewan, makhluk hidup. Kalau misal sarang burung deh, sarang burung bentuknya kayak gimana? Bentuknya ini kayak mangkok bentuknya. Nah, habis itu pakai apa kayak jerami gitu kan kayak kelihatannya ya. Yes, pintar. Jadi mereka jeraminya saling tertumpuk gitu ya, menjadi satu wadah. Nah, sama kayak di Python ya. Jadi kita mau ngebikin dia saling masuk atau saling bersarang kayak yang kemarin int input. Contoh, kamu punya if dua kondisi ini ya. Nah, sebenarnya if yang pertama dan yang if kedua itu cuma beda satu tanda doang. Yang satu double sama dengan, yang satu tidak sama dengan. Nah, ini berarti membuat codingannya Zaran itu tidak optimal. Nah, gimana dong caranya kita ngoptimalin? Karena cuma beda satu tanda doang. Caranya Zahra nanti bikin yang namanya bersarang. Ya, jadi kamu buat if, di dalamnya nanti ada if lagi. Gitu. Ya. Nah, gimana lebih detailnya? Coba. Kalau ini nilainya true atau false, Zahra? Maksudnya true, ya? True ini. True. Kalau yang ini False ya. false. Ini true ya. Halo Hmm. tidak sama dengan halo. Beda kan? A tidak sama dengan B ya. Karena yang ini kapital, yang ini kecil. Gitu. Nah, kalau yang ini apa? True atau false? Em, Tergantung sih kan ini. Sorry sorry. False ini false. False. Kalau yang bawahnya, Nah ini baru nih. Em, ada yang true, ada yang false juga ini nih. Sana 3/2, 3 kan lebih besar dari dua kan true. tapi Satu pakai lebih or. kecil dari dua kan false ya. Tapi kan aneh ada ornya itu. Berarti True dan false ya. True dan false gitu. true bukan dong. True kalau kalau pakai or salah satunya true dapetnya true ya. Gitu. Tapi kalau and Oke. salah satunya ada yang false dia dapetnya false. Nah, Hmm. jadi gimana bentuknya nih yang bersarang tadi? Syaratnya adalah kamu punya if, ntar if ini pasti berpasangan dengan yang else, gitu ya. Jadi Hmm. nanti dia Oke. punya satu pasangan doang. Oke, kamu nanti berarti kalau di atasnya udah ada if, berarti bawahnya kan ada tab lagi. Untuk yang perintah berikutnya berarti ada tab lagi. Kita.
ya. Nah, nanti mungkin di soal else-nya itu yang yang pertama ini sejajar paling kiri nih. Nah, itu kan artinya if-nya ada dua else. Salah ya? Nggak boleh. Jadi satu if cuma punya satu pasang else doang. Contohnya gimana? Contoh, kamu mau ngerekomendasiin makanan. Jadi kalau misalnya dia dimasukinnya sarapan, dapatnya bubur. Yang lain berarti ditanya dulu nih. Kalau misalnya bukan sarapan, ditanya mau makan banyak nggak? Kalau iya dapat pilaf, kalau enggak dapatnya kentang. Berarti sama Zahran suruh input dulu. Nah, misal dimasukinnya makan siang. Makan siang sama dengan sarapan? Enggak. Enggak. Berarti buburnya nggak di print, langsung ke else. Inputnya yang dijalanin. Ya, makan enak sama dengan makan enak? Iya. Yes, dapatnya pilaf. Oke, kita. Itu aja. Ada pertanyaan dulu, Zahran? Nggak ada sih. Belum ada ya? Coba kita praktekin, Iya. Zahran. Share screen. Tunggu ya. Saya belum login nih. Oh, coba login dulu. Oke. Sudah ke layar saya. Yes. Oke. Coba pilih nomor satu. Periksa hmm. Periksa pernyataan yang benar dan tentang operator persyarat. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban benar. Dikonstruksi. Hmm. Tunggu ya. Jawabannya ada tiga ya. Ini ya. Oke. Ide konstruksi bersarang dapat diterapkan pada operator persyarat ya. Yes. Dua lagi. Ya. Operator bersyarat dan bersarang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemeriksaan kondisi yang kompleks ya. Betul. Hmm. Yang ini enggak sih? Iya, pintar. Kita belum Ya. belajar LCP. Oke. Nanti habis ini. Checklist. Ya. Oke. Oh. Oke.
Tapi di sana Kalau padat nggak sih kalau selanjutnya di jalan-jalan gitu? apa yang Kalau padat? misalnya pagi Gimana? gitu loh. Abu Dhabi tuh pusat kota Oh, nggak? Deket-deket iya, dia ibu Mekah kota dia itu. jauh ya? Deket Madinah. Apa yang? Sebenarnya kalau naik mobil bisa sih sehari itu. Oh, lumayan jauh ya. Sehari lumayan jauh dong. Sehari sih. Iya, Sehari lumayan ya. jauh sih. Tapi sehari. Sebenarnya Oh, bukan 24 jam juga sih. sembilan heeh, belas jam, 18 jam lah. Itu kan udah kehitung sehari juga kan, untuk heeh. setengah hari lah gitu kan. Bisa Kamu sehari berarti soalnya kan ini. Bisa stop-stop gitu kan. ah, umrohnya berarti udah berapa kali? Ke Mekah udah berapa kali? Wah, saya lupa sih. Udah sekitar 3 kali kalau nggak salah. Ya, iya, 3 kali atau dua deket kali ya. lupa sih. Ke Mekah bisa dalam, ya Hmm, maksudnya masih dalam, bisa naik mobil juga ya. bisa naik mobil. Cuman enaknya naik pesawat aja sih sebenarnya. Oh, oh, kamu jangan tetap naik pesawat. Ada Ya, kereta nggak di soalnya situ? kalau yang apa Kereta api? kereta api nggak ada sih. So, Oh, nggak ada. nggak ada sih. Coba. Ya, oke. Perbaiki masalah pada program, perbaiki Mm-mm. kesalahan dalam rekomendasi. Apakah yang ingin produk jual? Oke. Produk ini merekomendasikan produk untuk promosi. Jika pembeli menginginkan rekomendasi, program menanyakan kategori barang. Jika kategorinya adalah permen, maka jeli buah seharga yang suka rekomendasikan. Untuk kategori lainnya jus lemon berry seharga 150 koin. Jika pembeli tidak menginginkan barang untuk promosi, maka program dengan sopan akan menyiapkan selamat tinggal. Itu jika kamu. Oke. Hmm. Berarti baris satu, dua udah benar tuh. Tiga nih, ada yang kelebihan. Ini kelebihannya. Mm-mm. Spasinya ya. Ya, betul. Hmm. Sama ini. Titik dua sini ya. Itu udah benar. Nah ini lihat if-nya sama dengannya satu benar nggak? Gimana? Kalau if sama dengannya harus ada berapa? Hmm, sebenarnya ada Dua. 2 biji. Ya, harusnya dua. Kalau Ya, dua satu biji. itu bikin variabel. Dua baru pakai if. Terus, nah ini dia punya dua else tuh ya. Berarti apa yang kita lakuin? Betul, titik duanya mantap. Apa yang kita lakuin? Hmm, Dihapus spasinya ya. Yang baris 8 kamu hapus spasinya. Nah, baris 9 juga. Oh, udah deh. Jadi berpasang-pasangan. Dah, baris checklist. oke. Anda ingin produk jual, Hmm. oke, suhi, masukkan kategori. Misalnya permen, jadi oke. Ada yang kesalahan berarti. Sini. Udah bener belum? Eh, udah Oh, harusnya itu bisa ada checklist coba. kesalahan. Heeh. Ya, misalnya cuma saya yes, ini permen ya. Eh, Nah, ntar. Kok ada yang salah? Em, Aduh, bener kok. Coba kamu checklistnya no no aja langsung. Nggak ada yang salah. oh, Oh iya, ini ya, ini bukan yes. Ini ini ya, yesnya diganti. Kurang asam. Nah, oke, ya boleh itu. siap. Iya, nggak pakai i. Oke. Nah, sip. Oke, Mulai. lanjut nomor 5. Nah, ini sama Oke. mirip-mirip ya. Kita merapihkan, lebih ke merapihkan sama ada menambahkan dikit. Oke. Oke.
Oke, pembeli pergi ke bagian langsung dari kebun di toko umum University. Program harus senjata akumulasi. Jika klien ingin membeli hijau dari koin dari 100 koin dan harga lebih tinggi, maka cobalah campuran salad. Jika klien ingin membeli sayuran dengan harga kurang dari 100 koin, maka cobalah berbagai macam bawang dan peterselie. Jika pelanggan tidak ingin membeli sayuran, lalu bagaimana dengan pembicaraan? Oke. Berarti baris satu, dua, tiga nih. Baris tiga apa yang kurang? INT ya. INT pintar. Oke. Baris empat, empat, udah bener lima, enam nih, enam sama tujuh. Ya, dia L-nya ada dua tuh. Baris Ini 6 dan 7. tab gini ya gitu. Iya. Nah, sip. Baris checklist ya. Ya, ya. Mantap. Oke. Oke, lanjut. Nomor 6. Oke. Terus program yang melakukan hit penjualan dalam graffiti ya. Program harus tanyakan apakah pelanggan ingin memberitahu hit penjualan. Jika pelanggan menjawab iya, maka sarankan untuk memasukkan kategori produk. Ini kategorinya produk makanan, maka cetak susu seperti sini. Untuk kategori yang lainnya, cetak bedak cuci, ikat sepatu. Jika tidak, kalian tidak menjawab iya, ketik beritahu kami jika Anda beruptikan. Oke. Oke, jadi input. Hmm. Kategori minat. Lihat, jika pelanggan menjawab ya, maka sarankan untuk masukkan kategori produk. Berarti artinya apa? Oh, ya. Ini ada variabel lagi berarti kalau itu. Itu ada Kita variabel input lagi, ya. tapi sebelum itu apa? Jika, If. if dulu, iya berarti di baris satu ya. Iya, habis baris satu. Ah, yes. If, If sama dengan. If F, sama dengan ya lupa. bukan, nama variabelnya dulu. Jawaban sama dengan iya ya. Oh ya, if jawaban sama dengan Hmm, iya. hmm. Nah, baru tinggal kita maka sarankan untuk memasukkan kategori produk. Artinya, Ini bikin variabel yang ditanya soal kategori minat ini. yes. Ya. Jadi variabel kategori sama dengan input. Nah, itu kasih titik dua dong. Sama kasih tab ya. Kalau habis if. Oh ya. Nah, ya. Kategori minat. Nah, baru jika kategorinya If lagi adalah ya. produk makanan, gimana berarti? Oh, ya. If kategori ya Hmm, sama dengan hmm, produk makanan, hmm. makanan, em, Titik ya duanya jangan print lupa. ya. Titik dua sama tabnya. Oh iya, aduh sorry. Nah, Nah, sip. print baru yang ini ya. Kesalahan produk makan Hmm. maka cetak susu. Oke, ini Nah, sip. Pintar, pintar, pintar. ya. Yes.
terus else ya. Nah, ini kalau else berarti harus di eh ya begininya. yes, yang printnya juga sama ya. Hmm. Nah, gitu, jadi rapi. Print, oke. Dan ada lagi ya, else lagi ya. Else lagi, pintar. Else lagi, print. Hmm, ini jadi aneh caranya. Sip, udah boleh checklist. Mantap, pintar. Kan, ya. Kalau misalnya tidak gitu, ya Langsung. Dah, nomor 7. Coba. cari harga tertinggi dari tiga. Oke. Buatlah program untuk aksi satu sama dengan tiga. Em, Panjang umur meluncurkan kampanye satu sama dengan tiga, pembeli dapat membeli tiga barang apa saja, membayar yang paling mahal dan menerima sisanya sebagai hadiah. Tulis program bentukan harga tertinggi dari ketiganya dan cetak jumlah yang harus dibayar. Seperti perang gambar. Oke. Misalnya yang produk satu sama. Mhm, Hmm. betul, inputnya 3 kali dulu aja. Oh, inputnya tiga kali itu yang gini ya. Mhm. Yes, produk satu, produk dua, produk tiga. Oke. Hmm. Nah, Oke. baru coba logikanya gimana? Buatlah program untuk aksi satu sama dengan tiga. Apa yang saya paham ini, jadi produk satu itu akan jadi sama dengan produk tiga gitu. Produk satu akan menjadi produk sama dengan produk tiga. Kalau misalnya Iya, produk itu dua betul. lebih gede, ternyata produk tiganya lebih kecil, dia ngambil nilai Hmm, maksimum ya dari 3 input ini. Misalnya produk satu yang oke. paling gede ya udah berarti produk satu tetap. Nah, gimana berarti? Hmm, hmm, apa gini? Kayak pakai if ya. Produk Mhm, satu sama dengan produk dua gitu. mhm, Or produk satu sama dengan produk tiga ya. Or lagi habis itu produk dua sama produk tiga gitu. hmm. Ada 2 cara ya. Kak Daud mau bandingin nih. Jadi ini tergantung sama Zahran mau pakai cara yang mana. Kamu bisa pakai cara yang ini. Satu, pakai bersarang. Dua, pakai yang sederhana. Kelihatan nggak sih hijau? Agak Kelihatan. agak ini agak kontras ya bentar. Daud ganti jadi warna biru ya. Nah, itu cara satu, ini cara dua. Jadi karena kan dia untungnya cuma 3 doang ya. Jadi nanti kita bandingin dulu angka yang pertama sama angka yang kedua. Kalau misalnya angka pertama lebih gede, terus angka ke satunya juga lebih gede dari angka 3, nah berarti kamu bikin harga satu lah yang paling gede gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Nah kalau yang ini
Ini tinggal bikin aja, oh kalau harga satunya itu kurang dari harga dua, berarti harga satu jadi harga dua. Nah, kalau harga satunya kurang dari harga tiga, berarti harga satu jadi harga tiga. Oke? Sama aja, dua-duanya. Oke. Jadi kalau misalnya saya pakai yang ya versi Bebas. simpelnya Boleh yang simpel ya. produk Nah, satu kan hmm, produk dua ya hmm, harga satu harga eh produk satu sama dengan jadi produk dua hmm. if produk satu itu lebih kecil atau sama dengan Yes, eh, masih lebih kecil dari sama dengan betul. itu harga. Mm. Nah, udah tinggal di print ya. Yang baris terakhir tuh kayak di gambar. Nah, kayak apa ya gini eh kan ini ya Iya, kayak gitu. koma terus hmm, Berarti yang kita panggil adalah produk apa produk satu lebih kecil produk satu sama produk satu gitu iya, panggil produk satu aja kan produk satunya udah dinamis tuh. Ya, ya kita itu udah sih. banding-bandingin dulu sama angka 2 sama angka 3 gitu. Hmm. Harga 100 minus 900 300 oke. Nah, ada pertanyaan dulu Zahran? Belum ada sih. Belum ada ya. Kalau belum ada, kita akan masuk ke yang baru. Yang baru namanya Ya. adalah bercabang. Ya, bentar. Kado share screen dulu. Nah, jadi sesuai dengan namanya, ya. Wait, wait, wait. Sesuai dengan namanya cabang ya. Cabang itu gimana Ya. sih? Cabang tuh kalau diartikan ya Mm-mm. kayak suatu apa gitu ya benda yang bahkan ada akarnya gitu. Bisa Yes, akar A, akar B, akar C, akar D dan seterusnya. Tuh. yes, betul. Ya, jadi dia bentuknya seperti itu ya. Nah, contoh, kita mau, kamu pernah ini nggak belanja flash sale di malam hari gitu? Di aplikasi Shopee? Masih belum Nggak pernah pernah. gitu sih. Belum pernah Nah, belanja jadi online. biasanya kalau belanja belanja online terus malam-malam tuh ada harga spesial. Contoh kalau beli jam 10 sampai jam 12 dapatnya harga setengah doang. Kalau dari jam 8 malam sampai jam 22 seperempat harganya doang. Ya, sisanya normal. Yang jadi masalah terakhir ini panjang pol, ya, pakai elif. Jadi elif ini memberikan kondisi tambahan. Ya, jadi kalau kamu lihat di sini Zahran, ini kan semuanya pakai if ya. Nah, misal kamu ganti yang tengahnya itu jadi elif, ntar ujungnya nggak usah sepanjang tadi, kamu cukup else aja. Nah, jadi elif itu untuk apa? Elif itu untuk memberikan tambahan kondisi. Ya, jadi kalau misalnya kan biasa kalau if-nya false itu dia langsung ke else.
Nah, sekarang nggak. Kalau dia false ke elif dulu. Baru kalau misalnya elifnya false, baru dia ke else. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau misalnya dia sarapan berarti bubur. Makan malam sup bakso, lain pancake. Berarti sarapan bubur, makan malam bakso. Lainnya berarti bukan sarapan, bukan makan malam ya. Berarti kalau kamu ganti yang asalnya if, di tengah tadi, kamu ganti dengan elif, ujungnya nggak usah ada n lagi, nggak usah ada or lagi. Langsung else saja. Karena sisanya itu dapat pancake dengan ikan. Ya, gitu. Ada pertanyaan dulu? Jadi singkatnya kayak apa ya Elif nih ya? Saya masih agak kurang paham nih. Jadi elif itu memberikan kondisi tambahan, ngasih opsi lain, opsi tambahan dari. Si tambahannya itu ini akan dilewati itu ya. Akan sering Akan dile- dilewati atau bahkan maksudnya gimana ya? Kan contohnya kan kayak tadi kan bilang kan false ya. Contohnya kalau false tanpa elif kan langsung ke else ya ke tindakan tiga. Ya tapi kalau ini ada elif kan false-nya kan ke tindakan dua dulu kan ya. Betul. Iya. Itu maksudnya opsi tambahan. Dan ini tindakan dua ini akan sering keluar eh, atau tergantung jadinya. Tergantung, tetap tergantung dulu kondisinya benar atau enggak. Dia true atau enggak. Kalau dia true baru kedua. Kalau misalnya dia masih false, ya udah berarti tindakan tiga. Oke. Ya, ada lagi? Nggak ada sih. Belum ada lagi ya. Oke, kalau belum ada lagi, so boleh langsung di share screen. Kita langsung praktekin aja. Jaran tolong share Oke. screen dulu. Iya. Hmm, Nomor satu belum saya. Kenapa? Nah, Udah nih, kelihatan ya lagi layarnya sip. ya. Oke. Ken- Bagilah Pindahin fragmen dari atas ke program bawah menjadi ya. beberapa. Yang Oke. ada error ada dua. If price satu itu sama dengan price 2 print sale. Else print total. Oke. Ini itu ya. If price satu sama dengan price 2 print sale. Hmm. Else print total. Yang error itu cuma ada dua ya. Ya. Hmm, ya ini nggak ada error ya. Katanya kayak nggak ada error sih. Itu nggak ada error, betul. Ya. Hmm. Nah, if money minus total sama dengan nol, ini print jadi no change. Ini benar ya. Yakin sama dengannya. Pakai if. Oh, oh sorry. Enggak, salah, Iya, salah. Oke, ini ada yang error itu modifikasi. cuma salah, yang kurang nulis aja. Logikanya semua benar, cuman ada yang kurang nulis aja. Coba lihat, secara nulisnya kurang. Iya, Semua logikanya sama benar, dengannya harus 2 biji ya. harus sama dengan dua gitu. Atau enggak lebih dari, kurang dari. Tapi kalau sama dengannya cuma satu, itu buat bikin variabel. Ya ini error juga ya. Ini soalnya angka 10 nih. Ini Enggak, bisa, harusnya bisa, bisa ini. bisa kayak gitu. Bisa kok, itu kan string, bisa, enggak mesti angka. Oke, ya. Hmm,
Nah, ini berarti error lah ya. Iya, karena apa? Eh, Ini nih kan if time kan ya sama lebih besar dari 10. Pas step lagi ini if-nya tetap ditulis gitu. Harusnya langsung print cell aja gitu. Oh enggak, itu benar. Yang kurang nggak ada titik duanya. Oh, oh iya ya, nggak iya. Hmm, Tapi ini tetap bener ya. If tetap ini benar, boleh nambah kok. 2 kali. Boleh, itu kan yang bersarang tadi. Yang tadi kita pelajarin. Jadi kamu ada if, di dalamnya ada if lagi. Bisa, bisa langsung kayak gitu. Oh iya, iya, iya. Lanjut. Nah, udah sisanya benar. Mm-mm. Sip. Nama kampus di Malaysianya berarti apa? Sorry kenapa? Nama di kampus di Malaysianya apa? Itu kampusnya itu dari Australia, nah cabangnya ini Malaysia. Namanya itu University of Wollongong. Oh, dari Australia, terus cabangnya di Malaysia. Iya, dia Oh, Universitas Australia gitu. Wollongong bukannya New Zealand ya? Wollongong University kan? Australia, University, iya. Hah, New Zealand apa Australia itu? Australia dia. Oh, Australia. Setahu saya tuh Oke. di yang cabang Malaysia tuh nggak ada ini universitas yang cabangnya dari Australia. New Zealand. Hmm, soalnya kan Daud lihat kan lagi mau daftar-daftar S2, mencari-cari. Kirain University Malaya. Kenapa Itu ngambil Wollongong? eh kenapa ya? Soalnya ini sih kalau kan saya ini kan ya udah coba-coba aja gitu apply ke universitas yang Malaysia yang lainnya kayak Hmm, UTM atau kan UTM Universitas Teknologi teknologi Malaya mah. kalau nggak salah. Heeh. Malaysia atau Malaya lupa saya. Itu nunggu jawaban sampai sekarang masih belum ada jawaban. Habis itu yang Malaya University Malaya nggak ya. kepikiran, nggak kepikiran saya. Oh, oh padahal bagus rankingnya. Iya 60. Terus jadinya Wollongong dapat rekomendasi siapa? Kenapa? Yang Wollongong dapat rekomendasi siapa? Apa sendiri juga? Iya sih dari orang tua juga sih. Cari-cari juga sih Oh, sebenarnya. oh, oke. Coba baca dulu. Tapi kesalahan dalam operator bersyarat. Oke, longevity terus meningkatkan rekomendasi cerdas atas permintaan mencapai penjualan produk minggu ini dicetak. Produk minggu ini anggur kismis query vegan menampilkan rekomendasi coba asparagus dengan tahu. Dalam kasus lain bagaimana dengan ketok? Ya. Berarti ini cuma spasi-spasi doang ya, sama ada kurang titik. Nah, yes, Hmm, spasinya. Ingat if elif else itu harus sejajar semua. ya, Betul kayak gitu. Baris 4 masih ada yang kurang. baris 4 ya. Titik 2. Hmm, Ini baris kan 6. print else masih ada gini ya. Iya, sip, pintar. Dah, boleh checklist. Kategori. Ini kalau misalnya saya nggak tulis ini berarti langsung sini ya. Bagaimana dengan kebab ya? Mm-mm. Kalau kamu kosong langsung bagaimana kebak? Oh, iya. Oh, karena dia false ya, if sama elif ya. Iya. Oke. Tulis program menghasilkan diskon selama Happy Tour. Longevity diminta untuk program dengan promo di Happy Hours. Jika pembelian dilakukan antara 20 dan 22 inklusif, maka promosi dipicu dan jumlah yang harus dibayar dibagi dua. Contoh desain pada gambar.
Jika pembelian dilakukan dari tanggal 8 dan 19 inklusif, maka tidak ada promosi. Program harus mencetak total yang harus bayar dan jumlah total. Ketika Anda masukkan waktu lain, Anda tidak dapat membeli barang. Program waktu mencetak tutup. Oke, selain variabel jumlah nominal. Mm-mm. Hmm, if gitu ya, if jumlah, Enggak, yang waktunya langsung diinput juga. gimana? Yang waktunya diinput juga. Langsung diinput dulu. Input, oh, Nah, waktu sama oke, dengan INT input. oke. Kan if ya kan ya. Hmm, Nah, baru ya masih if ya. oke, if um, bukan if waktu gitu. If waktu antara 20 Oke, dan 22 inklusif. Berarti angkanya kan 20, 21, 22 eh. Nah, berarti iya. dia harus lebih gede dari 20 dan kurang dari 22. Caranya berarti gimana? Caranya berarti if waktu ya Mm-mm. kurang dari atau sama dengan ya 20. Loh, berarti 19 dong. Sorry sorry, lebih dari Nah, itu sama dengan 20 or N, N ya. n ya Yes, n dan waktu kurang dari atau sama dengan 22 dua tinggal dua. titik dua. Nah, udah. Jangan lupa di-update dulu nilainya ya. Harganya jadi nih dibagi dua. Gitu. Dibagi dua gini. Jadi gimana? Waktu itu semua Bukan waktunya dibagi dong, dua gitu. jumlahnya yang dibagi dua, yang perlu dibayar kan jadi promosi. Tuh 2.000 kalau kamu belinya jam 20, yang dibayarnya cukup 1.000 doang. Dibagi dua. Jadi jumlah sama dengan jumlah bagi dua gitu. Baru di print. Oke. Ehm, jumlah gitu ya. Eh, Mm-mm. Nah, print yang digambar ya. Ini nggak ada di buku tugasnya ya. Jadi harus diketik. iya. Oh iya ya. Oke. Promosi. Ehm, ini aja kan ya. Gitu. Nah, tinggal yang berikutnya ya. Nomor 2 tuh. Jika Dari jam pembelian 8 dan dilakukan 19 inklusif, berarti kasih elif, Elif. If elif ya. sama kayak gini ya. Tapi 8 sama 19. Sama kayak baris 3. Elif, Elif. Elif, oh ya elif, elif waktu 8 dan 19 ya. Hmm. Ini dari atau sama dengan 8 and waktu kurang dari atau sama dengan 19. Hmm, kan ini nggak usah dibagi dua ya. Jadi jumlahnya apa? Jumlahnya akan sama ya. Yes, Jadi pintar. langsung tulis seperti itu aja ya.
Program harus nyetak total yang harus dibayar. Ini jumlah langsung ya. Nah, ini else ya. Nah, Else kalau ya, nggak ada yang ini langsung toko tutup. tutup ya. Ini koma ya. Oh ya, toko toko tutup. Sip, dah, boleh checklist. Jumlah satu dua tiga empat. Saat ini Mm-mm. satu tiga dua. Toko tutup. Toko tutup. Tapi kok belum bener? Eh, udah bener kok. Nah, ini apa? Oh Ada iya, spasi ini gitu. ini eh enggak sih. Coba checklist ulang. Harusnya udah bener sih. Satu dua tiga empat. Toko tutup. Nice. Masih belum bener ya? Coba diganti ini jadi kayak gini ya. Jumlah yang harus dibayar. Udah bener sih. Nah gini, yang baris 6 ya. Enam ya. Jadi kurang dari 20. Sebenarnya sama aja sih, cuman coba lihat. Tiga, empat. Tetap Ah, sama. bukan berarti typo ya. Typo di mana ya? Bentar. Waktu saat ini jam ke benar kan harusnya. Waktu lebih dari 20 dan waktu jumlah. Oke. Jumlahnya sama dengan jumlah bagi 2. Terus waktunya 8 dan waktunya 20. Oke, total yang harus dibayar. Oh, bukan total yang harus dibayar ya, jumlah yang harus dibayar. Ini menyesatkan nih. Ini jumlah ya. Ya, oke. Nah, sip. Berarti cara yang tadi juga benar. Jumlahnya J-nya kapital ya. Oke. Hmm. Ya. Oke. Coba ada pertanyaan dulu. Nggak ada. Lanjut, nomor 6 ya. Oke. Pengguna masukkan subkategori misalnya makanan. Jika subkategorinya makanan, maka output program Anda membutuhkan kue, keripik, soda. Jika subkategorinya adalah dekor, maka output dari program Anda membutuhkan lilin, balon. Dalam semua kasus lain, lihatlah hit penjualan. Oke. Namanya subkategori. Hmm, hmm, Oke. Oh, ini bukan INT, ini input aja. hmm. Nah, if subkategori itu semenang-senangan ya. Hmm. Makanan, makanan. Oh ya, lupa. Dan saya lupa ini deh. Apa ya? Nah, ya, kasih tanda petik ya. Ya, nah baru print. Hmm, Anda membutuhkan ini ya. Kue, keripik, soda ya. Kue, keripik, Yes. soda. Um, Elif ya ini ya. Hmm. Elif subkategori kesenangan-senangan dekor ya. Dan Anda membutuhkan lilin balon. Nah, kalau nggak ada keduanya berarti L saja ya. L Hmm. kemudian ini ya. Lihatlah hit penjualan. Yes. Cuman harusnya dari sini kategori makanan. Ya, Mantap. Ada pertanyaan dulu?
Oh ya, ini elif ini cuman bisa berlaku bisa sekali dong atau bisa berkali-kali ini? Nah, ini berkali-kali. Kalau misalnya kamu bikin 5, 10, itu nanti dalam satu if bisa. Ya, mau lebih dari satu elif, itu boleh. Tapi kalau if dan else, cuma satu ya. Hmm, oke. Oke, lanjut. Oke. Longevity. Hmm. Terus menawarkan produk dengan selera yang tidak biasa. Longevity ingin memperkenalkan rekomendasi untuk produk yang tidak biasa, atau mengirimkan keinginan untuk program dalam bentuk tabel lihat gambar. Oke, tunggu fasilitas. Apakah Anda ingin melihat input list? Nah, oke. Berarti kita perlu ngebenerin yang di bagian baris 6 doang ya. Baris 6 kita perlu benerin, jadi dia kan udah ditanya nih, taste-nya apa, masukkan rasanya. Ya. Nah, kalau misalnya rasanya itu lemon, dapat print, coba limun kaktus jeruk nipis. Gitu. Berarti di baris 6 kamu hapus, kita ganti ya. Heeh. Atau mau di enter, hapus aja deh. Ah, ya boleh kita. If, berarti ya. If dulu. Kan kalau misalnya di Dulu. jawabannya adalah lemon, if, Oh ya, mm-mm, if base sama dengan tadi apa mm-mm, lemon ya? lemon, Lemon. titik dua Titik berarti, dua baru heeh, print. heeh, gitu. Coba apa tuh? Agak kecil ya. Coba limun Oh, kaktus limun jeruk nipis. kaktus. Sip. Else. Ya, print aja ya. Mm-mm. Enggak dong. Masih Oh, Elif. belum ya? Ini yang apelnya kan belum. Baris 7 kamu enter dulu. Nah, ini Hmm. kasih yang apelnya kan belum. Berarti Elif Elif harus jajaran ya kan? sejajar. Elif base 9 atau Mm-mm. coba. Kasih tab ya, jangan lupa. If-nya belum tuh. Eh, kok gini? Ini enggak gini, digabung. Elif, Tais Oh iya ya. sama dengan apel. Ha-ha. Titik duanya apa saja? Nah, Ya. enggak. Sama dengan di Gimana? situ hapus. Sama dengan di sini hapus. Nggak usah ada. Oh, Nah, oke. iya. Coba sudah oke. Hmm. Ada titiknya ya. Iya. Ya. Titik. Titiknya di Sudah. dalam tanda. Mm-mm. Iya. Nah, terus ini selain lemon dan For apel L. berarti kasih. Ini ya. Cobalah minum blackberry nakal ya. Hmm. Oh, bukan else di sini. Itu else yang di situ buat apa? Buat yang apapun kecuali minuman. Itu buat pie juniper. Kalau yang blackberry, kamu berarti buat lagi di bawahnya. Jahran. Kamu bikin else yang baru. Nah, baru dia BlackBerry gitu. Else titik dua, print langsung ya. Mm-mm. Nah, ini ya. Hmm, terus apapun kecuali minuman ya. Di sini lagi ya, else ya. Mm-mm. Else habis itu baru print ya. Coba Yes. pie juniper ini. Coba pie juniper. Cobalah minuman Nah, besok BlackBerry bahas lagi nakal. nanti Oke. ada print. Oke. Udah benar harusnya. Coba kamu checklist, Jahran. Hmm.
Kita, Eh, eh, oh, ini diganti jadi jawab ya. Loh, bentar-bentar. hmm, Haha, jadi diganti jadi jawab. jawab ya. Hmm. Ya, hmm, Nah, kayak gitu ya. Udah panjang banget. Ada hmm. pertanyaan dulu, Zara? Nggak ada sih. Kalau belum ada, Kak Dot akan share screen dulu. Nah, jadi hari ini Hmm. kita udah belajar mengenai ada dua jenis baru ya. Jahran kamu udah belajar mengenai nested if ya, sama ada yang namanya branch. Ya, jadi yang pertama tadi kamu punya if dalam if ya, Jahran ya. Tuh, if dalam if. Terus yang kedua, Jahran punya um, if elif else. Nah, menurut kamu berarti yang mana? Yang yang bagus? Ada nggak menurut kamu yang bagus? Nah, yang bagus. Yang lebih banyak dipakai? Yang lebih banyak dipakai Elif Menurut kamu else. lebih enak pakai yang mana? Oh, gimana sih maksudnya? Pakai gimana sih? Dari if Pakai else Elif yang biasa, terus if else, sama if dalam if. Menurut kamu paling enak pakai yang mana? yang Elif Elif itu sih, yang Elif itu. Yang ada elif ya. Jadi dia memberikan kondisi, tapi dalam satu if. Nah, dan sebenarnya iya sih, paling banyak dipakai elif itu. Oke, Hmm. Jahran itu aja. Nanti kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita di besok hari. Besok kita akan belajar yang namanya looping, ya. Jadi kita akan coba mengulang-ulang program dengan operator yang baru. That's it, Jahran. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup kelasnya? Belum ada sih. Belum ada. Kalau ada kelas siang hari ini kita cukupkan. Bye-bye, Jahran. Selamat Ya, siang. baik. Selamat siang. Bye. Baik,